Mari kan ya kapan lain. Oke semuanya, halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan saya Irma dari Gerpon UNJ, selaku moderator di dalam diskusi kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir dan meluangkan waktunya untuk diskusi Gerpuan kali ini, Perempuan Mahardika dan Wilit. Sebelum resmi membuka diskusi, saya persilahkan kepada Anissa Nurul, selaku founder dari Gerpon UNJ. Untuk Anissa Nurul dipersilahkan untuk membuka acara. Terima kasih Irma sudah mengantarkan acara ini. Selamat siang semuanya kawan-kawan. Senang sekali kepada antusiasme peserta pada diskusi publik Gerpuan, Perempuan Mahardika dan Wilit dengan tema kepemimpinan perempuan dalam isu demokrasi dan toleransi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas nikmat dan karunia-Nya juga acara ini sebenarnya bisa terselenggara. Saya ingin menyampaikan senang hati sih intinya pada hari ini, semoga teman-teman bisa mengikuti diskusi ini sampai selesai dan juga semoga bisa memetik manfaat dari sini. Selain itu semoga kita terus menjunjung kesetaraan gender ya, memperjuangkan kesetaraan gender tepatnya terutama di kampus-kampus di Indonesia dan di institusi pendidikan. Mungkin begitu saja Irma. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada Anissa Nurul yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya, acara resmi akan dibuka oleh Mutiara Ika Pratiwi selaku Sekretaris Nasional Perempuan Mahardika sekaligus fasilitator penyelenggara acara diskusi publik Gerpuan UNJ kali ini. Kepada Kak Ika, saya persilahkan untuk memberikan sambutan sekaligus pembukaan acara diskusi ini secara resmi. Oke Irma, terima kasih. Saya merasa terhormat sekali untuk membuka acara ini secara resmi, begitu ya. Kita akan pakai Zoom, jadi mungkin pembukaannya apa ya? Saya belum memikirkan, tapi terima kasih sudah dipersilahkan untuk memberikan kata-kata sepatah dua patah kata gitu ya di awal acara ini. Yang pertama, tentu saja saya ingin mengucapkan apresiasi kepada teman-teman Gerpuan UNJ. Tadi ada Nishu, kemudian Irma, dan juga teman-teman kepanitiaan yang lain yang ada di sini, yang mempersiapkan acara dengan sangat detail gitu ya, dari mulai tema, kemudian juga pendaftaran, dan segala macamnya. Dan secara tema ini, saya pikir ini juga tema yang asik banget, yang juga kemudian mewakili keresahan teman-teman atas situasi hari ini. Begitu. Saya yakin ini juga berangkat dari bagaimana dinamika di kampus UNJ. Yang kedua, tentu saja saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman narasumber ya, ada Karisma Biasi dan juga Asfinawati. Saya yakin teman-teman ini sibuk banget, gitu, tapi kemudian bisa dan mau meluangkan waktu untuk hadir di dalam diskusi Gerpuan UNJ ini. Terima kasih banyak teman-teman. Dan selanjutnya tentu saja para peserta ini saya lihat sudah ada 187 orang dan dari konfirmasi yang teman-teman Gerpuan sampaikan pendaftaran sampai 300 orang lebih ya. Mungkin banyak teman-teman kita yang sedang dalam perjalanan juga untuk menuju ruangan meeting ini gitu. Jadi antusiasmenya besar sekali dan saya pikir ini juga merupakan satu tanda keberhasilan gitu bagaimana teman-teman Gerpuan mempersiapkan acara. Selamat teman-teman. Kemudian dan juga terima kasih untuk teman-teman peserta yang sudah hadir dan meluangkan waktu untuk kita diskusi bersama gitu.
saya yakin juga ini karena ketertarikan ya membicarakan soal isu temanya gitu tentang demokrasi dan toleransi. Nah, teman-teman, tema ini menurut saya merangkai segala kebutuhan kita atas perjuangan kesetaraan hari ini gitu. Isu demokrasi mencerminkan bagaimana kebutuhan akan politik independen, politik kerakyatan dalam menyikapi kesewenang-wenangan negara ya. Dalam hal ini kita nanti mungkin Mbak Aswin bisa lebih banyak menyampaikan, tapi dalam berbagai hal eksploitasi, perampasan tanah, represi dan sebagainya gitu. Jadi kebutuhan akan politik independen ini tercermin dalam isu demokrasi yang akan kita bicarakan. Kemudian ketika kita menyoal tentang isu toleransi, tentu saja ini akan menyuguhkan atau mendorong kita untuk selalu berpikir dan mengedepankan metode kritis dalam melihat peran-peran sosial, terutama atau utamanya terkait dengan ketimpangan gender yang dialami oleh perempuan. Ketimpangan ini kemudian metode kritis ketimpangan ini tentu saja bisa secara langsung ya menghambat partisipasi perempuan dalam ruang-ruang demokrasi itu sendiri gitu. Itulah kenapa saya melihat isu demokrasi dan toleransi yang ditawarkan oleh teman-teman Gerpuan ini sangat-sangat punya kaitan gitu. Dan ketika kita bicara soal kepemimpinan perempuan, tentu saja dalam perspektif gender, dalam perspektif feminis, kita akan melihat dia tidak sebatas adanya sosok pemimpin perempuan. Tapi kepemimpinan perempuan adalah sebuah proses bersama, kolektif gitu, untuk merumuskan sebuah agenda perempuan yang memiliki tujuan untuk perubahan sosial. Jadi ini diskusi yang sangat menarik menurut saya karena menggabungkan karena merangkai berbagai macam isu dan kepentingan kita untuk membangun sebuah gerak bersama gitu ya, agenda bersama dalam perjuangan-perjuangan kesetaraan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk teman-teman Gerpuan. Di sini saya Mutiara Eka Pratiwi selaku Sekretaris Nasional dari Perempuan Mahadika secara resmi membuka acara kita pada siang hari ini dengan tema kepemimpinan perempuan dalam isu demokrasi dan toleransi. Gitu. Terima kasih. Saya lanjutkan ke Irma. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Kak Ika yang telah membuka acara ini. Kalau begitu kita langsung saja masuk ke dalam inti diskusi, yaitu diskusi publik Gerpuan UNJ kepemimpinan perempuan dalam isu demokrasi dan toleransi. Dengan dua pembicara yang hebat ini, ada Kalis Mardiasi dan Asfinawati. Sebelumnya saya akan membacakan profil kedua pembicara ini dulu ya teman-teman. Profil dari Mbak Asfinawati adalah Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia periode 2017 sampai 2021. Merupakan seorang pejuang dan advokat hak asasi manusia yang konsisten memperjuangkan hak-hak kaum minoritas yang tertindas dan para pencari keadilan. Sudah banyak kasus yang ditangani oleh Mbak Asvin, mulai dari isu perburuan, sengketa tanah, kebebasan beragama dan kepercayaan, hingga kekerasan seksual. Selanjutnya, profil dari Mbak Kalis Mardiasi. Mbak Kalis Mardiasi adalah seorang penulis opini, pemerhati gender, dan aktivis muda Nahdlatul Ulama, sekaligus anggota Jaringan Nasional Gus Durian. Buku yang sudah diterbitkan yaitu Hijrah Jangan Jauh-Jauh, Nanti Nyasar, Muslimah yang Diperdebatkan, dan yang terbaru Sister Villa, You Will Never Be Alone. Pertama-tama kita akan membahas tentang kepemimpinan perempuan dalam konteks toleransi di Indonesia. Saya memiliki beberapa pertanyaan kunci untuk Mbak Kalis Mardiasi. Konteks saat ini, perempuan kan sudah boleh ya Mbak untuk memimpin, bahkan sangat jarang terdengar saat ini bahwa perempuan dilarang untuk mencalonkan diri sebagai ketua atau pemimpin yang lainnya. Bahkan perwakilan perempuan di parlemen juga tidak sedikit. Namun bisa kita lihat bahwa ternyata keterwakilan tersebut tidak secara otomatis membawa perubahan transformatif pada terwujudnya hak-hak perempuan.
dapat dilihat dari sulitnya RUU PKS disahkan. Namun di sisi lain, RUU Ketahanan Keluarga lancar sekali dibahas. Di dunia kampus sendiri, Mbak, eksistensi perempuan pun pernah dihilangkan dengan cara pembluran wajah. Yang kasusnya waktu itu sampai booming ya, Mbak ya. Nah, bagaimana Mbak Kalis melihat problem ini, Mbak? Oh iya, selamat siang Irma, terima kasih. Terima kasih Ika sambutannya. Mbak Aswin, selamat siang. Aku ngelihat di room ini kayaknya banyak anak SMA ya, kayak masih pakai seragam sekolah gitu. Kayaknya Gerpuan gerakannya lumayan juga ini ya, ke ini adik-adik remaja. Selamat siang yang bergabung dalam diskusi soal perempuan dan demokrasi siang hari ini. Perkenalkan aku Kalis. Sebelum menjawab pertanyaan dari Irma, mungkin aku mau ngasih definisi terlebih dahulu gitu ya. Ketika biar nggak disalahpahami gitu. Sebetulnya ketika kita bicara isu perempuan, itu kita bicara isu apa? Ketika kita bicara isu gender, itu apa sih yang kita bicarakan gitu kan? Nah, aku mau mulai dari fungsi reproduksi perempuan dulu yang berbeda dari laki-laki gitu ya. Jadi secara biologis nih manusia itu ada perempuan dan laki-laki gitu kan. Nah, perempuan ini itu punya fungsi reproduksi yang lebih panjang, lebih kompleks dan lebih rentan. Contohnya apa gitu ya? Perempuan itu menstruasi, kemudian perempuan itu bisa hamil, perempuan itu bisa melahirkan, dan karena punya payudara perempuan itu bisa menyusui gitu. Dan laki-laki nggak punya itu gitu, laki-laki nggak menstruasi, laki-laki nggak hamil, laki-laki nggak melahirkan, laki-laki punya payudara tapi payudaranya itu nggak punya hormon yang bikin dia menghasilkan air susu gitu. Jadi secara reproduktif, secara biologis antara perempuan dan laki-laki itu berbeda. Tetapi gitu ya, udah tahu berbeda, jadi kebijakan-kebijakan, kemudian fasilitas publik yang ada gitu kan, dan lain-lain, bahkan produk hukum, kemudian juga aturan-aturan yang ada di mana aja sebetulnya, di lembaga pendidikan, kemudian juga di ruang publik, kemudian juga di level negara, itu kok ternyata tidak melihat kekhususan pengalaman perempuan itu gitu. Nah, ketika kita bicara soal gerakan perempuan, sebetulnya yang kita bicarakan adalah gini. Biasanya kalau orang yang religius gitu ya, yang dengan pemahaman yang tradisional, atau sebetulnya nggak orang religius aja sih, simply orang-orang yang pemahamannya masih lama, katakanlah gitu, biasanya bilang gini, udah tahu perempuan tuh kerjaannya berat gitu. Udah tahu perempuan tuh kodrat dah. Biasanya dia bawa kodrat gitu ya. Kodratnya itu berat. Makanya mau dong di rumah aja. Biasanya ngomongnya gitu. Udah tahu kerjaan lu tuh berat gitu ya. Makanya mau dong dimuliakan gitu. Nggak usah ngapa-ngapain gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin kesetaraan, sebetulnya yang kita berpikirnya nggak kayak gitu. Kalau kita ngomongin kesetaraan, kita lagi ngomongin perempuan itu berhak tetap dapat akses pendidikan sesuai yang dia mau. Perempuan tetap boleh dapat pekerjaan sesuai pilihan yang dia mau. Perempuan tetap boleh mewujudkan mimpi-mimpinya apapun sesuai yang dia mau. Tapi gitu kan, fasilitasi perempuan biar untuk mendapatkan cita-citanya atau mimpi-mimpinya itu bisa mudah gitu. Caranya apa gitu? Karena tahu perempuan menstruasi, makanya di sekolah-sekolah pastikan dong ada toilet yang ramah perempuan. Ayo. Jadi di sekolah dicek, di kampus dicek, toilet perempuan sama laki-laki lebih banyak yang mana? Harusnya lebih banyak perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu kalau di kamar mandi, di toilet, apalagi yang udah mens itu pasti dia lebih lama gitu. Secara higienis atau enggak itu harus lebih settingannya gitu ya, itu harus lebih higienis toilet perempuan. Kalau di luar negeri itu bahkan
bentuk tempat sampahnya, terus kemudian bak mandi dan sebagainya, toilet perempuan tuh pasti khusus gitu ya. Dia responsif atau sensitif terhadap fungsi biologis atau fungsi reproduksi perempuan kayak gitu. Kemudian kalau kita ngomongin kesetaraan gitu ya, kita tahu bahwa perempuan bisa hamil, makanya pastikan dong layanan kesehatan dan layanan reproduksi itu murah, aksesibel gitu ya. Dan ramah kepada perempuan, karena nggak semua dokter ternyata ramah kepada perempuan gitu. Karena perempuan itu bisa melahirkan gitu ya, makanya berikan cuti melahirkan yang cukup buat perempuan yang bekerja gitu. Gimana misalnya agar perempuan itu bisa tetap bekerja dengan nyaman, karena perusahaan itu menjamin dia ketika dia lagi hamil dan lagi melahirkan, misalnya kayak gitu. Dan karena perempuan ini bisa menyusui, makanya berikan dong ruang laktasi yang nyaman, yang aman, yang bebas dari pelecehan seksual, yang bebas dari kekerasan seksual, dan juga fasilitasnya itu cukup. Di mana? Ya di sekolah, misalnya di lembaga pendidikan. Kalau ada guru yang lagi menyusui, bisa nggak dia bisa menyusui dengan nyaman misalnya? Di kampus-kampus, kalau ada mahasiswa S1 yang udah menikah misalnya, udah punya bayi, ada nggak ruang laktasi untuk mahasiswa menyusui yang nyaman? Kayaknya nggak ada ya, even itu kampus-kampus yang gede, besar, terkenal, atau mahal sekalipun, belum responsif gender berarti gitu kan. Nah, karena kasih dong stasiun, terminal, bandara udah ada belum ruang laktasi, ruang menyusui buat perempuan? Di mall-mall, diperiksa tuh mall segede itu, yang musolanya itu kecil nyempil di deket basement parkiran itu ya, itu ada nggak ruang laktasi buat perempuan? Padahal mallnya segede gitu, memfasilitasi kapitalis gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin kesetaraan gender, sebetulnya itu perjuangan kita di situ gitu. Kita mau memfasilitasi perempuan, itu tadi baru ngecek fungsi reproduktif loh, baru ngecek fungsi biologis loh dari perempuan yang berbeda dari laki-laki. Kemudian kita belum ngomongin pengalaman sosial yang dialami perempuan gitu. Misalnya ada di luar sana ada banyak banget perempuan yang belum bisa sekolah. Di luar sana ada banyak banget perempuan yang baru lahir, bahkan udah dijodohkan sama orang tuanya dengan orang yang nggak dia kenal. Di luar sana masih ada banyak perempuan korban kekerasan, baik itu dalam rumah tangga maupun kekerasan di ruang publik gitu. Di luar sana masih banyak banget perempuan-perempuan yang dapat stigma ketika dia bekerja gitu ya. Pulang malam diomongin, ih perempuan kok kerja pulang malam. Padahal memang dia kerjanya sebagai perawat, dia kerja sebagai dokter yang lagi shift pulang malam. Kenapa yang diomongin pulang malam itu hanya perempuan, laki-lakinya enggak, pulang malam sejak dulu biasa-biasa aja gitu. Ada perempuan yang diomongin sebagai apalagi perempuan yang belum nikah diomongin gitu. Nikah cepet diomongin, dituduh hamil duluan, nikah lama diomongin, dituduh nggak laku gitu kan. Sudah nikah belum hamil diomongin. Nanti ada kehamilan gimana-gimana diomongin. Nanti misalnya nggak keluar air susuan diomongin. Terus pokoknya semuanya tuh dari tubuh perempuan itu layak diomongin oleh Bu Tejo yang ada di sekitar kita. Kayak gitu kan. Sehingga kalau ngomongin kesetaraan gender, sebetulnya kerjaan kita tuh banyak banget. Kerjaan kita ngelawan stigma, kerjaan kita harus memfasilitasi perempuan yang tadi secara reproduksi, secara sosial, segala macam gitu ya, pengalaman-pengalaman ketidaksetaraan atau ketidakadilan yang masih dialamin oleh perempuan. Nah, tadi pembukanya udah panjang banget ya. Nah, tadi pertanyaannya Irma, kenapa kok masih ada kelompok-kelompok yang menolak perjuangan kesetaraan gender? Kenapa kok masih ada kelompok-kelompok yang menyalahpahami perjuangan untuk menyetarakan perempuan gitu ya? Jawabannya Irma adalah gini. Kalau aku husnuzonnya gini. Kelompok-kelompok itu atau teman-teman kita yang belum paham itu berarti dia memang belum cukup terinformasi. Atau dia menerima informasi dari sumber-sumber yang salah gitu. Jadi jangan misalnya dicap gitu ya,
karena bego banget deh Mbak kelompok yang itu jangan kayak gitu gitu. Karena setiap dari kita bahkan pernah bego pada levelnya sendiri-sendiri. Jadi aku sebelum hari ini punya kesadaran seperti ini untuk melihat permasalahan dari perspektif kesetaraan gender, dulu aku juga pernah bego kok gitu. Dulu aku juga pernah belum paham gitu ya, ketika aku belum baca banyak buku, ketika aku belum ketemu lebih banyak orang, ketika aku masih kurang gaul gitu ya, ketika aku masih egois, nggak punya empati untuk melihat permasalahan yang ada di sekitarku gitu. Ketika aku masih merasa aku menjadi kelompok yang paling benar gitu, dan melihat hal-hal yang lain di sekitarku itu hanya dari cara pandangku yang sempit kayak gitu. Nah, jadi ketika kita ngelihat kelompok-kelompok yang hari ini tadi ya masih belum terinformasi atau dia mendapatkan informasi dari pihak yang salah gitu, itu tugas kita justru harus terus-menerus ngajak dialog gitu. Harus terus-menerus ngajak ngobrol. Bukan kita anggap bahwa mereka adalah musuh, mereka adalah oposisi, itu bukan gitu. Karena mereka juga adalah sesama perempuan gitu. Gerakan kita, movement kita hari ini itu untuk semua perempuan juga. Kalau kita musuhin, kita tinggalkan mereka, itu artinya gerakan kita juga belum baik gitu. Karena kita justru mendiskriminasi sesama perempuan. Kita justru menjadi pihak-pihak yang sama-sama memarginalisasi kelompok perempuan yang lainnya. Kayak gitu, Irma. Oke, terima kasih Mbak Kalis atas jawabannya. Berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa perbedaan ini bisa jadi karena memang belum cukupnya teredukasi dan bisa jadi menerima informasi yang salah, karena mengingat era ini adalah era digitalisasi ya, yang informasi itu banyak banget, kita mau cari dari A sampai Z. Nah, yang perlu kita cari adalah sumber-sumber informasi yang valid, dan apakah kita mau berusaha untuk mencari informasi yang valid. Ya, karena seringkali kita hanya ikut-ikutan aja nih karena solidaritas atau apa. Tapi sebenarnya ada satu poin lagi, Irma. Jadi selain belum terinformasi, aku mungkin mau berbagi sedikit lagi. Orang itu akan susah berempati, orang akan susah masuk ke sebuah isu kalau dia tidak merasakannya. Jadi kalau dia nggak pernah susah gitu kan, kalau dia nggak pernah susah, dia nggak pernah tahu di luar sana ada perempuan-perempuan yang lulus SD itu langsung dikawinkan oleh orang-orang tuanya, dan itu jumlahnya masih cukup besar ya di secara global datanya besar, di Indonesia juga datanya besar. Kemudian misalnya ada orang yang dia taunya bahwa muslimah yang mulia itu adalah muslimah yang rahimnya subur, muslimah yang bisa memberi keturunan kayak gitu kan. Karena Islam itu akan berjaya kalau dari rahim itu lahir keturunan yang banyak kayak gitu ya. Kebetulan dia subur rahimnya gitu. Kebetulan dia nggak ada masalah atau kelainan fungsi reproduksi seperti yang dirasakan oleh muslimah lainnya. Tetapi perempuan lainnya atau muslimah lainnya kebetulan dia punya banyak sekali masalah di fungsi reproduksinya, atau dia sudah menjalani banyak sekali program hamil yang itu mahal, itu sakit, itu rentan gitu ya. Apalagi perempuan-perempuan yang di desa, bayangkan gitu, yang jauh dari pusat-pusat layanan kesehatan reproduksi kayak gitu. Jadi itu baru tadi ya macam-macam. Kemudian misalnya ada yang nggak bisa berempati. Sebaik-baiknya perempuan itu tempatnya di rumah gitu ya. Sebaik-baiknya istri itu adalah yang di rumah. Karena ada hadisnya, sebaik-baiknya tempat perempuan itu nggak hanya di rumah, bahkan di sudut paling pojok belakang yang ada di rumahnya. Dia baca hadis itu, kemudian langsung mengharam-haramkan perempuan-perempuan yang bekerja. Langsung menganggap perempuan-perempuan yang ada di ruang publik itu nggak taat suami misalnya. Padahal dia nggak tahu aja ya, jumlah perempuan single atau perempuan kepala keluarga di Indonesia itu banyak sekali gitu. Bahkan hampir mencapai 25%.
perempuan-perempuan kepala, barangkali teman-teman di sini juga ada yang ibunya itu perempuan kepala keluarga. Dan perempuan kepala keluarga itu nggak hanya gara-gara cerai gitu. Ada perempuan kepala keluarga yang dia jadi janda karena suaminya meninggal. Pertama. Kemudian ada yang jadi janda karena dia ada di daerah konflik, misalnya perang. Ada orang yang jadi janda karena dia ada di lokasi bencana alam. Misalnya kayak yang kemarin di Pangandaran, ada tsunami dan sebagainya. Itu dia jadi kemudian dia jadi perempuan kepala keluarga karena suaminya meninggal kayak gitu. Kemudian juga ada perempuan-perempuan yang harus jadi perempuan kepala keluarga karena suaminya disabilitas. Ada perempuan yang harus bekerja karena sekarang nih angka PHK itu mencapai 5 juta gara-gara pandemi. Suami-suami di PHK, akhirnya ibu-ibunya nih yang harus menjadi tulang punggung atau pencari nafkah gitu kan. Ada ibu-ibu yang harus jadi perempuan kepala keluarga atau penanggung nafkah utama karena suaminya itu sakit menahun gitu. Misalnya suaminya sakit kanker, sakit stroke, dan lain-lain sehingga nggak bisa bekerja lagi gitu. Jadi salah gitu. Kalau misalnya perempuan kepala keluarga itu distigma sebagai perempuan yang nggak taat suami, perempuan kepala keluarga, perempuan yang mencari nafkah itu distigma sebagai perempuan yang nggak barokah gitu, yang nggak inget untuk ngurus anak dan sebagainya. Itu karena kebetulan kamu punya orang tua yang bapaknya itu kerja di BUMN, kerja di perusahaan yang gajinya puluhan juta. Kamu nggak merasakan kalau keluarga lain di luar sana itu nggak kayak keluargamu kayak gitu. Jadi yang justru gini, menjadi tantangan buat kita adalah berarti tugas kita untuk mengedukasi lebih banyak. Caranya gimana? Ceritakan. Kalau teman-teman yang ada di room ini punya ibu tangguh yang sedari kalian kecil itu menjadi penanggung nafkah atau saling bekerja sama dengan bapak kalian untuk memenuhi nafkah keluarga gitu ya, karena kebetulan jumlah keluarga kalian itu besar, anaknya banyak dan sebagainya, ceritakan ketangguhan ibumu gitu. Dan kamu bisa menceritakan kok kalau ibumu bekerja tapi ibumu tetap bisa jadi istri yang baik, ibu yang baik. Juga nggak ada tuh misalnya sumber fitnah dan lain-lain gitu kan. Katanya perempuan kalau ada di ruang publik tuh sumber fitnah. Nggak hanya perempuan yang ada di ruang publik ya, bahkan mukanya nampil di poster aja udah dipikir sumber fitnah, kan ngeri banget ya. Maksudnya kita diem aja menengahi aja udah sumber fitnah. Ini kan mengerikan sekali gitu kan. Jadi gitu. Ini sebetulnya jangan kita berfokus kepada kelompok-kelompok yang kontra dengan kita dan menyalahpahami gerakan kita, tetapi mindset kita ubah. Kalau ada yang masih salah paham, berarti kita belum sebanyak itu dalam membagikan informasi yang benar kayak gitu. Betul banget Mbak, karena seringkali pengalaman-pengalaman perempuan itu kayak gak dianggap atau hanya kayak ya elah sakit gini doang, yang haid misalnya, pasti ada kata-kata yang seperti itu. Maka kita pun sebagai perempuan harus mulai dari diri kita dulu ya Mbak ya. Mulai dari lingkungan terdekat kita, ibu kita, teman-teman kita, bahwa ini loh yang sedang kita perjuangkan. Bukan kesetaraan gender, kata kesetaraan gender, masa angkat galon aja nggak bisa. Masa kan kata kesetaraan gender, bisa dong bangun sendiri. Masih banyak yang menyalahpahami seperti itu. Makanya sudah menjadi tugas kita semua untuk saling mengedukasi. Karena di masa digital seperti ini tuh udah banyak banget, kita nggak kesulitan lagi mencari informasi yang valid dan benar. Tidak seperti zaman dulu yang mungkin masih susah kita mencari informasi yang benar itu seperti apa ya Mbak ya. Selanjutnya kita akan ke Mbak Asvin. Halo Mbak Asvin. Nah, kita akan beralih dulu sebentar ke isu demokrasi di Indonesia. Halo. Terima kasih. Nah, Mbak, ini aku ada pertanyaan untuk Mbak Asvin. Menilik situasi perempuan di Indonesia, kita melihat bahwa masih banyak kekerasan terhadap perempuan, Mbak, yang bahkan tidak diakui oleh negara. Contoh kasusnya seperti kasus pemerkosaan Mei tahun 98, ada pembunuhan Marsina,
penghancuran gerakan perempuan di tahun 65, belum lagi ditambah dengan situasi hari ini, Mbak. Tingginya kemiskinan terhadap perempuan, tingginya represivitas terhadap LGBT, KDRT, dan KBGO yang meningkat pesat di masa pandemi ini, Mbak. Sementara itu, RUU PKS dan RUU PRT tidak kunjung disahkan juga, Mbak, atau malah tidak diprioritaskan lagi. Bagaimana Mbak Asvin melihat situasi yang seperti ini? Apa kaitannya dengan sistem demokrasi di Indonesia, Mbak? Oke, terima kasih. Halo? Iya, Mbak. Muncul. Halo Irma. Halo, Mbak. Suara saya terdengarkah? Tadi agak seperti robot, Mbak, kedengarannya. Saya takutnya saya freeze. Ya, terima kasih pertanyaannya, Cada. Halo, halo. Ya. Halo, Mbak. Oh, oke. Sekarang gimana? Sudah agak lebih baik, Mbak. Suara saya jelas kah? Iya, Mbak, jelas. Atau saya matiin video dulu ya sementara ngomong ya? Oh, ya, boleh, Mbak. Kalau oke. Saya ini pakai modem tapi kayaknya karena kantornya lagi di kantor orang, kantornya tertutup malah jadi oke, jelas ya. Saya matiin video nggak apa-apa ya sambil ini. Jadi nanti kalau nggak jelas diinterupsi aja ya. Baik, Mbak. Oke, jadi pada dasarnya banyak kekerasan terhadap perempuan yang tidak diakui negara ya. Peristiwa Mei 98 itu salah satunya. Ada lagi sebetulnya kekerasan seksual di wilayah-wilayah konflik seperti di Papua, di Aceh, di Timor Leste, dulu Timur namanya gitu ya. Tapi bahkan kalau kita lihat kekerasan seksual di berbagai kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual di berbagai ranah kehidupan perempuan, itu kecenderungannya memang tidak diakui oleh negara. Misalnya apa? Mbak, suaranya hilang. Mbak Asvin. Halo, Mbak. Mbak Asvin keluar ya? Iya, kayaknya terlempar. Kelempar ya. Oke. Halo, halo. 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 Suara Ya, saya jelas terlempar keluar tadi. Saya sekarang mati modem pakai handphone aja nih, siapa tahu cocok-cocokan nih. Tadi pakai XL, sekarang pakai Telkom. Gimana, suara saya lebih jelas sekarang nggak? Iya, Mbak. Sudah terdengar jelas. Oke, minta maaf kawan-kawan. Ya, jadi sebetulnya secara umum kekerasan terhadap perempuan itu cenderung tidak diakui negara. Kenapa demikian? Karena negara itu atau pemerintah diwakili oleh cara pandang yang patriarki, sehingga pada dasarnya pengalaman perempuan tidak diakui. Tadi narasumber sebelum saya sudah menjelaskan dengan luar biasa bagaimana pengalaman perempuan cenderung diabaikan. Nah, akibatnya muncullah kekerasan-kekerasan yang tidak diakui negara tersebut. Nah, kalau kita lihat, maka apa yang terjadi pada Mei 98 itu sebetulnya adalah sangat khas ya di dunia politik, bagaimana serangan kepada perempuan itu digunakan untuk menteror, menakut-nakuti masyarakat, persis karena masyarakat menganggap sesuatu mengenai perempuan itu tabu, khususnya mengenai seksual, sehingga kekerasan seksual itu adalah akan menjadi sesuatu yang paling tidak bisa ditanggung oleh komunitas, gitu. Ini juga misalnya menimpa pada penghapusan etnis tertentu, pemerkosaan, kemudian pemindahan paksa anak-anak, pencegahan kehamilan, atau sebaliknya menghamili secara paksa, itu adalah bagian dari instrumen politik. Karena itulah, karena begitu rapatnya antara
posisi antara personal individu dengan dunia publik, kita dengar istilah misalnya personal is political, itu karena itu, karena apa-apa yang kita pikir individual itu punya dimensi politik gitu. Apa yang dipakai oleh perempuan, baju seperti apa yang sependek atau sepanjang apa yang diperbolehkan, jilbab sependek atau sepanjang apa yang diperbolehkan, itu kan menjadi urusan negara gitu. Dan itu adalah medan tarung sebetulnya dari berbagai kepentingan, mulai dari biologi hingga ekonomi, bisnis dan lain-lain. Nah, dari situ saya mau masuk ke demokrasi gitu. Jadi ketika kita menyadari bahwa kehidupan individu perempuan itu punya dimensi politik dan dalam sejarahnya banyak dicampur tangani oleh pemerintah, oleh otoritas politik, maka sebetulnya perlindungan terhadap perempuan bisa menjadi indikator, adalah sebuah indikator demokrasi. Seberapa besar demokrasi di suatu negara bisa kita lihat dari seberapa besar kemandirian dan kebebasan, kemerdekaan yang diberikan kepada perempuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Nasibnya sendiri ini luas sekali ya kawan-kawan, bisa dengan pekerjaan apa yang bisa dia masuki, pendidikan apa yang bisa dia peroleh, kemudian juga dunia politik sampai sejauh apa yang bisa dimasuki perempuan dan lain-lain gitu. Itu sebetulnya kaitannya dengan demokrasi, karena pentingnya posisi perempuan di dalam masyarakat dan di secara politik, karena itu rezim-rezim otoriter di setiap negara yang ada dalam sejarahnya itu banyak sekali kemudian mengekang perempuan, karena perempuan itu sering di masyarakat menjadi simbol, ya kan, simbol kebebasan, tapi juga simbol yang dipermainkan untuk menyerang sebuah komunitas. Misalnya Mesir itu contoh paling baik bagaimana tubuh perempuan jadi medan pertarungan politik. Orde Baru sebetulnya juga menjalankan hal yang serupa dengan misalnya melarang penggunaan jilbab. LBH Jakarta adalah salah satu LBH yang menangani anak SMA yang dilarang menggunakan jilbab. Tapi di satu sisi ketika reformasi semakin mendekati ke sini, ada paksaan menggunakan jilbab gitu. Jadi sama saja negara yang melarang, pemerintah yang melarang orang menggunakan jilbab, itu sama buruknya dengan ketika pemerintah memaksa orang menggunakan jilbab, karena penggunaan jilbab atau penggunaan pakaian tertentu apapun itu adalah harusnya pilihan dari otoritas perempuan sendiri. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih Mbak Asvin tadi atas jawabannya, bahwa ternyata persoalan perempuan ini nggak hanya sebatas persoalan individu aja, ternyata juga punya dimensi politiknya. Dan itu sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akhirnya dikeluarkan oleh pemerintah saat ini. Seperti akhirnya menjadi bias, mana nih yang sebenarnya ruang privat, mana yang jadi ruang publik, dan akhirnya menjadi negara mengatur kondisi kehidupan privat warganya, seperti itu ya Mbak ya. Ya, betul sekali. Ini bagaimana sih Mbak agar kita bisa seperti menghilangkan bias antara mana sih yang ruang lingkup privat, mana yang ini tuh memang untuk umum gitu Mbak. Karena agar jangan sampai kita memperjuangkan yang salah gitu. Harusnya kita memperjuangkan untuk kebaikan bersama, untuk umum, bukan malah mengurusi hal-hal yang sebenarnya berbau privat, yang bersifat individu. Individu itu berhak untuk memilih kehidupannya sendiri itu seperti apa. Gitu Mbak. Oke, ini pertanyaan juga penting banget. Jadi sebetulnya batasnya adalah dia privat atau tidak, itu adalah apakah ada kejahatan yang dilakukan. Jadi misalnya kalau di dalam kamar tidur ada pemukulan, ya dia jadi urusan publik gitu ya, karena tidak ada peradaban yang menyukai kekerasan. Tetapi kalau tidak ada kekerasan, soal privat itu yang kita tahu nggak usah diajarin, negara nggak perlu ikut campur. Kenapa? Pertama pertanyaannya saya, apa kerugian negara di situ? Gitu kan? Tidak ada kan? Kalau alasannya adalah moralitas, maka
ada sarana-sarana lain, ada institusi keagamaan, institusi pendidikan yang berurusan dengan soal moralitas. Nah, di dalam hak asasi manusia juga yang di moralitas yang harus ditegakkan negara itu harus moralitas lintas keyakinan. Misalnya begini, misalnya kan kemarin ribut soal zina ya, zinanya. Jadi sebetulnya dalam KUHP kan yang dilarang itu berselingkuh, melakukan hubungan seksual yang salah satunya di luar perkawinan, yang salah satunya sudah kawin. Kenapa negara perlu turun tangan? Karena negara kan ikut mengesahkan perkawinan gitu. Dan itu nanti akan ada itu, dan itu pun harus dengan delik aduan, orang yang sendiri mengadu, negara memfasilitasi. Terus kemudian ada permintaan meluaskan menjadi hubungan suka sama suka di luar perkawinan gitu. Nah, kalau kita tidak setuju dengan hubungan seksual konsensual ya di luar perkawinan, maka itu kan jalurnya harusnya melalui agama, melalui moralitas, pendidikan dan lain-lain, bukan masuk pidana. Kenapa pakai pidana sulit? Saya kasih ilustrasi begini. Menurut hukum, poligami itu hanya sah apabila ada alasan-alasan tertentu. Alasannya adalah salah satu perempuannya itu bias memang ya, tapi kalau diikutin juga akan sulit, sakit dan lain-lain, dan harus izin ke pengadilan. Artinya kalau alasannya tidak ada, tidak bisa punya anak, tidak sakit permanen yang meskipun alasan-alasan itu bias ya, dan tidak mengajukan izin ke pengadilan, maka perzinahan, maka poligami itu tidak sah menurut negara. Artinya itu zina. Gitu. Tapi yang lebih gawat lagi adalah ada keyakinan lain di Indonesia yang menganggap monogami tunggal, monogami mutlak. Jadi setelah kawin pertama, yang kedua itu dengan alasan apapun meskipun dianggap sah, itu tetap zina. Nah, kalau kita pakai keyakinan moralitas agama yang terakhir bahwa ada monogami mutlak, berarti orang-orang yang keyakinannya menganut poligami akan dihukum karena zina. Apakah kita mau demikian? Saya juga nggak setuju, karena mungkin saja, meskipun mungkin akannya sangat-sangat sedikit gitu ya, ada orang yang berpoligami secara sadar gitu, perempuannya betul-betul sadar dan menganggap ya saya mungkin udah capek aja gitu dengan ngurus perkawinan, saya butuh satu orang lagi, mungkin saja, karena saya pernah dengar juga ada orang ngomong begitu. Nah, apakah orang-orang ini akan dihukum gitu karena keyakinan agama dia? Nah, ini komplikasi yang mau saya bilang, jangan bermain-main di ranah privat itu, karena dia nilai moralnya akan tidak sama antara satu keyakinan dengan keyakinan antara orang satu dengan orang lainnya. Yang persoalan yang lain adalah siapa korbannya gitu. Betul ya, ada semua agama baik, betul. Jadi semua agama itu mengajarkan kebaikan. Nah, pertanyaannya kalau misalnya ada tindak pidana, itu korbannya siapa ya? Gitu. Jadi kita harus memikirkan beberapa segi itu, ada 3 hal itu, sehingga tidak bisa kita kemudian dengan mudah mengajak negara mempidanakan hubungan konsensual itu. Dan pertanyaannya, semua tindak pidana itu misalnya ada percobaan zina itu apa ya? Gitu. Itu nanti akan melahirkan komplikasi, tafsir-tafsir. Duduk berdua di dalam kamar, wah itu percobaan zina. Gitu. Nah, ini akan jadi sangat rumit, yang sangat tidak mungkin diimplementasikan tanpa melanggar hak orang atau tanpa diskriminasi. Terima kasih. Iya Mbak Asvin, terima kasih. Tadi penjelasannya sangat jelas sekali ya, bahwa jangan sampai kita terbalik nih memahami bahwa mana yang isu privat, mana yang isu publik. Jangan sampai kita malah abai terhadap isu-isu publik seperti kasus kekerasan. Misalnya kasus kekerasan seksual, kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang seringkali ada kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, itu dibiarkan bahwa selalu bilang, ya udah itu mah urusan keluarganya dia, kita nggak usah ikut campur. Nah, seperti penjelasan Mbak Asvin tadi bahwa itu sudah masuk ada indikator kekerasan, maka itu sudah menjadi ranah publik. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku mau balik ke Mbak Kalis lagi. Oh
Oh ya teman-teman, nanti kalau misalkan ada yang ingin bertanya bisa raise hand aja ya. Mbak, untuk saat ini tadi kita sudah bisa lihat ya bahwa wacana-wacana bias gender yang menggunakan tafsir agama itu sangat banyak sekali ya Mbak. Dan mereka ini hadir untuk mempromosikan standar moralitas tertentu untuk perempuan. Standar moralitas ini seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Asvin, ternyata banyak sekali dan setiap orang sudah pasti berbeda. Gitu. Misalnya ini ada aturan jam malam, himbauan untuk menutup aurat, sebagian atau bahkan keseluruhan tubuh perempuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan pada dirinya. Wacana tersebut tidak hanya tersampaikan, tapi juga mewujud menjadi tindakan nyata untuk membatasi partisipasi perempuan di berbagai aspek. Pada tahun 2019, Komnas Perempuan mencatat ada 421 perda diskriminatif terhadap perempuan. Lalu di kampus juga terdapat pembatasan jam malam bagi perempuan. Adanya kebijakan-kebijakan diskriminatif pada perempuan tentunya akan berdampak tidak hanya pada keterlibatan perempuan di ruang publik, tetapi juga pada akses pekerjaan, layanan kesehatan seksual, dan reproduksi. Nah, ini lagi-lagi bisa kita lihat bahwa perempuan yang masih lajang ketika kita mengakses ke layanan seksual, pasti yang selalu ditanya adalah suaminya ada apa enggak Mbak? Kayak gitu Mbak. Nah, menurut Mbak Kalis, mengapa wacana gender di atas ini bisa terus tumbuh dan mudah sekali diterima oleh masyarakat? Dan selalu mengaminkan bahwa yalah, salah lagian keluar malam sih, makanya diperkosakan, makanya dilecehin. Dan pada akhirnya menjadi tindakan nyata yang membatasi perempuan bahwa udah biar nggak dilecehin, diam di rumah aja, jangan keluar malam, harus pakai baju yang tertutup, meskipun ketika dia tidak berhijab, bajunya pun masih sopan, seperti itu. Bahkan kita bisa lihat juga ada museum korban perkosaan itu, mereka bajunya tidak ada yang dianggap seksi banget gitu kan, bahkan baju-baju biasa, baju anak sekolah, seperti itu Mbak. Bagaimana menurut Mbak Kalis mengenai itu Mbak? Oke, thank you Irma. Oke, jadi kalau kita ngomongin soal tafsir agama yang tampak membatasi perempuan atau mendiskriminasi perempuan, kita itu harus balik gitu ya. Harus balik jauh banget itu ke abad ke-5 gitu. Jadi bagaimana Rasulullah itu dulu diutus sebagai utusan itu untuk memberikan cahaya untuk menjadi penerang di tanah Arab sana. Itu kan di zaman dimana semua itu masih gelap gitu. Kalau kita membaca berbagai literatur, misalnya zaman dulu itu zaman jahiliyah itu ya, perempuan kalau jalan sendirian gitu di ruang publik zaman dulu itu dianggap dia tuh available for sex. Jadi karena zaman dulu tuh zaman abad ke-5, sekali lagi nggak zaman dulu ya, kita balik lagi ke jauh aja. Ke zaman abad ke-5 itu masih era perbudakan gitu bahkan ya. Dan era perbudakan itu kalau teman-teman tahu perbudakan itu ya berarti ya manusia dijadikan budak, itu dia nggak dibayar. Dan dia harus melayani semua-muanya gitu, harus melayani secara seksual, kemudian juga melayani apapun gitu ya. Jadi yang namanya aja budak gitu loh. Nah, itu zaman perbudakan, dan dulu perbudakan itu masih perbudakan usia anak pula gitu. Anak perempuan dulu juga diperbudak kayak gitu. Sehingga bayanginnya tuh jangan zaman sekarang gitu. Nah, bayangkan di abad ke-5 itu ketika kondisinya setiap bayi perempuan yang lahir itu masih dikubur hidup-hidup karena dianggap misalnya nggak bisa diandalkan gitu ya, karena sekali lagi di abad ke-5 itu dia ya abad dia masih ibarat kalau di tanah Arab, kalau teman-teman baca bukunya judulnya History of Arabs, itu digambarkan ya kan masih berpindah-pindah gitu dari satu gurun ke gurun yang lain.
ini Arab Saudi gitu ya. Ini kalian harus membayangkannya tuh kayak luas gitu loh kalau baca sejarah gitu. Jadi nggak kayak di Indonesia ketika misalnya bercocok tanam kita udah bisa tinggal di satu tempat, terus di situ kita bisa membangun peradaban di situ. Di Arab Saudi tuh nggak, zaman dulu masih ya tanahnya nggak subur gitu ya, mereka berpindah dari satu gurun ke gurun yang lain dan masih ada perang antar suku. Nanti kalau kalah perang, yang jadi jaminan perang yang diwariskan itu ya perempuan yang ada di situ kayak gitu. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah gitu zaman dulu itu adalah satu revolusi yang sangat besar gitu. Misalnya ketika dulu misalnya kita membaca teks-teks hadis yang melarang perempuan ini itu gitu ya. Itu kita harus membawa imajinasi kita itu jauh sekali ke abad ke-5 gitu. Kenapa perempuan saat itu tuh dilarang-larang dengan cara yang seperti itu, dengan cara yang tegas. Nah, itu adalah cara sebetulnya substansinya itu adalah perlindungan dan keamanan buat perempuan kayak gitu. Jadi gimana situasinya, bahkan zaman dulu ya kalau teman-teman membaca turunnya ayat hijab itu kan salah satu asbabun nuzulnya kan karena ketika istri-istri Rasul itu mau ke toilet malam-malam, mau buang air gitu ya malam hari, itu dulu toiletnya itu masih terpisah dari rumah, dan pada saat itu tengah malam keluar dari rumah, istri-istri Rasul tuh digangguin sama preman karena gelap, belum ada lampu gitu. Dan ketika ada kejadian itu kemudian muncullah, jadi kan ayat jilbab itu kan selain ayat perlindungan sebetulnya juga status sosial juga gitu. Maka dari itu waktu itu pakailah kerudungmu, julurkanlah kainmu agar kamu dikenali. Dikenali sebagai apa ya? Dikenali sebagai istri Rasul gitu. Karena kalau kamu nggak memakai simbol yang membuat kamu dikenali, dulu itu budak di mana-mana kayak gitu. Padahal kamu adalah istri Rasul, orang yang merdeka dan terhormat kayak gitu. Jadi ketika kita bawa ke hari ini gitu ya, kalau dulu substansinya ternyata Rasul itu melarang-larang itu adalah sebagai upaya perlindungan dan keamanan, hari ini apa yang membuat perlindungan dan keamanan buat kita? Ya hukum gitu, ya alat dan beserta alat penegak hukum dan juga negara yang memberi keadilan kepada semua manusia gitu. Jadi kalau hari ini misalnya teman-teman nanti S2 bisa ke luar negeri gitu ya, bisa aman gitu. Ada banyak pekerja Indonesia di luar negeri. Ada saya nih perempuan asal Blora, kemudian saya kuliah dulu di Solo, kemudian sekarang saya bekerja dan menetap di Yogyakarta, saya aman-aman aja gitu. Gimana ceritanya kalau misalnya kita memakai hadis yang melarang perempuan keluar rumah, yang tafsir paling umumnya itu maksimal itu 2 hari. Jadi ada hadis yang melarang perempuan keluar rumah itu dia lebih dari 1 kali 24 jam maka berdosa, atau yang satunya lagi tafsirnya lebih dari 2 kali 24 jam maka berdosa. Padahal kalau kita pakai tafsir hadis yang strict kayak gitu, ini semua anak UNJ yang asalnya dari Sragen, asalnya dari Pangandaran, asalnya dari Depok segala macam, kalian tuh haram semua gitu loh. Karena nggak boleh gitu. Tetapi kan bapak-bapak kalian ya yang sebagai wali kan mengizinkan gitu. Kenapa mengizinkan? Ya tahu bahwa sekarang udah ada sistem jaminan hukum dan juga ada alat penegak hukum dan juga ada satu sistem masyarakat yang itu udah menghormati perempuan gitu. Yang kalau misalnya ada apa-apa yang terjadi pada perempuan itu ada hukumnya, ada sistem keadilan hukumnya kayak gitu. Nah, termasuk misalnya ketika kita memperjuangkan RU penghapusan kekerasan seksual, itu juga adalah upaya kita untuk melindungi perempuan, untuk memperjuangkan jaminan keamanan dan keadilan kepada perempuan baik di ruang privat maupun di ruang publik. Saya mau ngomong di ruang publik, tapi ternyata datanya paling tinggi justru di ruang privat gitu kan. Di dalam pelaku kekerasan seksual justru yang paling tinggi ada di dalam rumah kayak gitu. Nah, jadi begitu. Ini sebetulnya adalah tafsir yang sangat progresif banget terhadap konsep mahram. Mahram itu sebetulnya bukan subjeknya gitu ya. Mahram itu dulu
itu adalah substansinya adalah untuk perlindungan dan jaminan keamanan buat perempuan gitu. Sehingga kalau dibawa ke sekarang, mahram itu ya undang-undang, produk hukum, alat penegak hukum yang memberikan jaminan keamanan dan keadilan kepada perempuan itu sendiri, kayak gitu. Ada yang bertanya tafsir versi mana? Nah, teman-teman bisa baca kitab Qiraah Mubadalah karya Dr. Kiai Haji Fakihuddin Abdul Qadir. Di situ dijelaskan banyak sekali, ada banyak tafsir dibahas, mulai dari membahas hadis-hadis yang ternyata ada banyak sekali perempuan-perempuan, sahabat Rasulullah perempuan yang ikut haji gitu ya, ikut haji bahkan ikut tawaf bareng Rasulullah. Di situ digambarkan lah kalau bareng-bareng berarti di situ juga ada perempuan dan laki-laki di ruang publik dong, karena juga bareng-bareng dan itu sendirian. Ada banyak sekali riwayat gitu ya diceritakan. Terus kemudian ada juga sahabat-sahabat Rasulullah perempuan yang dulu bekerja di ruang publik sendirian seperti itu. Kemudian membahas tafsir-tafsir yang lebih progresif terhadap makna mahram buat perempuan yang sebetulnya adalah jaminan perlindungan keamanan di ruang publik kayak gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Kalis atas jawabannya. Ini benar-benar membuka pandangan kita terhadap tafsiran yang baru bahwa kita ini harus terus progresif mengikuti perkembangan zaman yang itu sesuai dengan substansinya apa. Apa sih, kenapa sih dulu ada aturan yang seperti ini? Dan kita perlu tahu alasannya apa. Ibaratnya kita harus tahu asbabun nuzulnya ini apa, ceritanya bagaimana. Jadi kita tidak hanya tekstual Mbak ya, tapi kita harus lihat konteksnya itu seperti apa. Apalagi yang berkaitan dengan moralitas perempuan, ini kompleks banget ya Mbak, dari ujung kaki sampai ujung rambut pasti dinilai. Bahkan perilakunya pun dinilai. Baik yang masih single, belum ketika dia masih bayi aja nih, sudah ada bahwa kalau misalkan bayi perempuan ini nggak ini, nanti gedenya bakal kayak gini loh. Itu sudah banyak banget. Dan aku sempat baca updatean status Mbak Kalis di Instagram mengenai diskriminasi perempuan yang tidak hamil. Yang ini jujur aku baru pertama kali tahu bahwa yang selama ini tokoh yang kita agung-agungkan, istri Rasul tercinta Aisyah, yang kita lupa bahwa oh ternyata seperti ini ya kasusnya. Kita selalu kayak nggak ngeh gitu Mbak. Setelah baca postingan Mbak ini, saya baru ngeh. Ini boleh saya bacakan Mbak? Ya. Kalau ada yang mendiskriminasi perempuan yang tidak hamil, ia lupa bahwa Rasul mencintai dan menghormati istri terkasih yang tak hamil. Kalau ada yang mendiskriminasi janda yang memilih lajang seumur hidup dan tak menikah lagi, ia lupa Ummul Mukminin adalah single happy selepas Rasul wafat. Wah, ini membuka pandangan baru banget Mbak, bahwa kita beragama ternyata nggak sesempit itu, bahwa masih banyak tafsiran-tafsiran yang sekiranya lebih lebih kontekstual yang untuk saat ini Mbak. Ketimbang kita harus mengikuti yang zaman dulu itu Mbak, yang malah justru mendomestikasi perempuan kembali. Yang contoh kecilnya kan kita. Mungkin aku mau konfirmasi sedikit ke Irma. Jadi daripada nanti ada yang menyalahpahami lagi Irma, yang kita lakukan sebetulnya itu bukan kita menerima semua pandangan-pandangan ulama, jumhur ulama zaman dulu yang tentunya mereka punya otoritas gitu ya dalam membaca teks Al-Quran, dalam membaca hadis gitu kan, dan juga termasuk melahirkan produk-produk hukum fikih yang pada zamannya itu adalah diciptakan untuk tentu saja memberi keadilan. Produk hukum itu kan diciptakan untuk memberi keadilan. Tetapi ketika kita membaca tafsir, ketika membaca produk hukum gitu ya, kemudian kita tahu bahwa kita diajari juga untuk melihat gitu produk hukum itu di mana nih gitu ya. Produk hukum itu tuh produk abad ke-7 gitu. Produk abad ke-7 dan hari ini kita itu ada di sudah di tahun 2020 seperti itu. Sehingga sebetulnya dalam perjalanannya kalau kita bicara soal tradisi keilmuan Islam, Islam adalah agama yang
sangat dinamis, bahkan aku bilangnya paling maju, paling dinamis gitu ya, dalam mendialogkan wacana-wacana keilmuannya. Karena setiap hari itu kayak selalu lahir intelektual Islam seperti zaman sekarang juga gitu. Ada banyak sekali ulama-ulama atau intelektual Islam itu yang sebetulnya punya wacana-wacana kebaruan, wacana-wacana yang progresif yang membaca zamannya kayak gitu. Ini berkaitan juga Mbak dengan pertanyaan selanjutnya, bahwa bagaimana sih strategi untuk merebut ruang-ruang tafsir agama agar menjadi lebih berspektif gender dan menghargai kesetaraan perempuan, Mbak. Baik, jadi gini, caranya adalah cerita gitu. Caranya adalah nggak ada cara lain selain cerita. Jadi misalnya kalau dulu aku ngaji di pesantren gitu ya, ada ngaji di pesantren tuh ada kitab-kitab yang membahas tadi yang aku ceritakan di awal. Jadi perempuan yang nggak subur gitu ya, itu berarti perempuan yang dianggap nggak sempurna gitu. Dan oleh karena itu kan biasanya kemudian ada akhirnya boleh dipoligami dan sebagainya gitu. Karena dianggap nilai kemuliaan perempuan itu ketika dia subur dan bisa melahirkan anak. Padahal gitu ya, itu kitab ditulis misalnya itu tahun berapa. Nah, setelah perkembangan zaman, kita tahu bahwa ada teknologi kedokteran dan ada teknologi kesehatan yang ternyata menemukan ketika program hamil itu yang diperiksa itu nggak hanya sel telurnya perempuan aja, tetapi juga sel spermanya laki-laki. Akhirnya ketahuan bahwa ada juga kok sel sperma yang terlalu asam atau terlalu basah, ada juga sel sperma itu yang kualitasnya nggak baik kayak gitu kan. Nah, ketika teknologi kedokteran dan ketika teknologi kesehatan menemukan ini, akhirnya apa berarti? Berarti kan ada perkembangan nih gitu. Berarti kan seharusnya ketika bicara soal relasi perempuan dan laki-laki yang kaitannya dengan kesehatan reproduksi itu tadi, kita seharusnya bisa menulis dengan lebih adil gitu. Bahwa ternyata tidak hanya perempuan loh yang dikatakan sebagai nggak subur, tetapi ada juga laki-laki yang tidak subur, misalnya kayak gitu. Nah, ketika aku berdiskusi dengan teman-temanku dari pesantren gitu, aku langsung justru memberi rekomendasi atau mendorong teman-temanku yang ada di pesantren untuk menulis kitab dalam bahasa Arab yang menangkap penemuan-penemuan sains atau teknologi kedokteran yang ada hari ini. Kayak gitu Irma. Jadi caranya apa? Nggak ada cara lain. Caranya adalah satu-satunya adalah ceritakan pengalaman biologismu, ceritakan pengalaman reproduktifmu, dan ceritakan pengalaman sosialmu gitu. Ceritakan misalnya teman-teman ada yang mengalami kelainan menstruasi, itu ceritakan gitu. Kalau teman-teman ada yang mengalami problem, saya ini setelah menikah ya, itu problem reproduksi saya itu lumayan kompleks gitu, kayak siklus menstruasi yang jadi acak gitu, kemudian segala macam yang ada di tubuh saya tuh kayak bikin panik karena tidak pernah terjadi sebelum saya menikah. Nanti mungkin teman-teman juga akan mengalami gitu. Karena yang berubah itu biasanya adalah fungsi hormon atau fungsi reproduksi perempuan. Nah, bagaimana kita menjadi perempuan itu kita ceritakan aja pengalaman ini dan itu akan menjadi sumbangan yang bagus buat perkembangan wacana keagamaan juga, Irma gitu. Iya, betul banget ya Mbak Kalis. Jadi kita harus menceritakan, jangan kita diem aja, jangan kita pendam sendiri, bahwa dengan kita memberitahu ke teman-teman kita, ke semua orang dengan cara kita bercerita dan kemudian menuliskannya Mbak ya, agar menjadi apa? Orang-orang tuh tahu bahwa oh ini seperti ini. Itu ya Mbak ya. Terus misalnya ada teks yang paling terkenal ini, sebelum saya pergi ya, saya harus ada meeting lain setelah ini. Jadi misalnya ada teks yang terkenal tuh, kalau perempuan itu menolak melayani suami untuk berhubungan seksual, maka malaikat akan mengutukinya dari selesai maghrib sampai subuh gitu kan. Jadi dan itu teks-teks itu tuh yang diulang-ulang terus tuh di banyak pengajian yang biasanya yang isi ustadznya laki-laki yang agak-agak seksis gitu. Jadi buat menakut-nakuti ibu-ibunya gitu kan. Nah, kalau saya waktu itu ketika mendengar teks itu pertama kali, saya justru berpikir, Rasulullah aja ketika di Taif gitu ya, Rasulullah itu melawan musuh, ditawarin malaikat Jibril mau dibalikin gunung biar Rasulullah itu menang gitu buat melawan musuh. Rasulullah itu nolak gitu loh. Rasulullah
dilemparin tai setiap hari sama musuhnya, tetap pengasih gitu. Bahkan jenguk ketika yang melempari tai itu lagi sakit. Masa ketika istri menolak berhubungan seksual karena istrinya capek atau istrinya lagi sakit kok Rasulullah nyumpahin istrinya, minta malaikat biar mengutuki dari lepas maghrib sampai subuh gitu kan. Nah berarti kan itu harus kita pikirkan gitu loh, dalam kondisi apa teks-teks kayak gitu muncul gitu. Karena dulu Rasulullah itu juga posisinya ketika misalnya ada yang konsultasi ke Rasulullah itu kan menjawabnya tuh sesuai dengan psikologis sahabat-sahabat yang bertanya gitu loh. Bisa jadi misalnya ada teks-teks yang sangat keras itu, dulu sahabat yang bertanya itu memang memerlukan jawaban yang tegas, yang keras misalnya seperti itu. Karena itu adalah hal yang terbaik yang bisa dijawab gitu pada saat itu. Tetapi kan hal-hal semacam itu tidak bisa digunakan untuk semuanya gitu loh. Tetapi yang terjadi adalah seringkali yang dihadirkan kepada kita muslimah itu adalah justru teks-teks yang menakuti, teks-teks yang mendiskriminasi, teks-teks yang memarginalkan kayak gitu Irma. Jadi cara kita melihat Islam itu kita yakin bahwa Islam adalah agama yang adil dan setara gitu ya, sehingga justru kita juga harus membaca teks, juga harus membaca riwayat, itu kita penuh keyakinan bahwa Islam adalah agama yang adil dan setara. Islam bukan agama yang nakut-nakutin, Islam bukan agama yang meminggirkan perempuan kayak gitu. Ya, terima kasih Mbak Kalis atas jawabannya yang tadi sangat menjawab ya Mbak, bahwa ya udah kita punya senjata yaitu pena kita untuk saat ini ya. Makanya untuk teman-teman jangan pernah ragu untuk menulis pengalaman apapun itu ya, karena itu nanti akan menjadi dokumentasi kita juga. Minimal dokumentasi pribadi yang mungkin suatu saat nanti akan berguna. Seperti itu ya Mbak ya. Nah lanjut, ini aku mau ke Mbak Asvin lagi. Ke pertanyaan selanjutnya Mbak. Oke. Ini kita mau membicarakan soal produk undang-undang nih Mbak. Produk undang-undang saat ini juga banyak sekali yang mencederai demokrasi seperti UU ITE yang seringkali justru digunakan untuk mengkriminalisasi perempuan korban, UU Minerba yang menjauhkan masyarakat, utamanya perempuan adat, dari sumber kehidupannya seperti tanah, air, dan lainnya. Kemudian yang terbaru ini Omnibus Law Cipta Kerja yang anti rakyat dan semakin menjauhkan buruh perempuan dari hak-haknya. Lalu ada RKUHP yang rentan mengkriminalisasi teman-teman yang memiliki keragaman orientasi seksual. RUU Ketahanan Keluarga yang sangat bias gender dan regulasi lainnya yang sejenis, Mbak. Lalu bagaimana kita dapat bertahan atau mengkonstruksi perlawanan di tengah setiap tantangan dan potensi serangan balik terhadap partisipasi perempuan tersebut, Mbak. Untuk Mbak Asvin. Terima kasih. Iya, jadi serangan balik itu istilah yang sangat pas. Kenapa begitu? Karena sesungguhnya Indonesia kan sudah menjadi negara pihak dari konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dan dalam konvensi ini sebetulnya yang harus dilakukan negara adalah melakukan afirmasi. Afirmasi itu adalah pengkhususan kepada perempuan salah satunya gitu, karena budaya selama bertahun-tahun telah membuat perempuan dipinggirkan gitu ya, jadi warga negara kelas 2 dan lain-lain. Nah, karena posisi awalnya itu tidak sama, karena posisi awalnya perempuan lebih kurang, maka dia harus diberikan sesuatu yang lebih. Itulah afirmasi, karena itu ada persyaratan 30% di soal dunia politik dan lain-lain. Nah, tapi yang kita lihat sekarang memang arus balik, yaitu mereka justru mau bukan membuat afirmasinya hilang gitu, tapi lebih jauh lagi dari itu, mengembalikan tadi mungkin ke beberapa abad sebelum ini. Jadi saya suka sekali dengan istilah tadi dari Kak Irma soal arus balik. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menahan itu ya? Menurut saya
diskusi-diskusi seperti ini tuh adalah jangkar di perlawanan itu, karena tidak mungkin ada orang mau ikut menolak undang-undang yang meminggirkan perempuan kalau dia tidak sadar tentang kesetaraan, kalau dia tidak sadar tentang akar penindasan itu ya. Nah, saya tahu bahwa memang ada orang-orang yang sudah punya posisi, jadi nggak bisa digoyang lagi gitu ya. Tapi pengalaman saya mengajarkan manusia itu nggak cenderung tidak selalu begitu. Kan manusia itu bukan batu yang hanya hancur kalau dipukul, dihancurkan atau ditetesin air pelan-pelan gitu ya. Nah, jadi banyak sebetulnya orang-orang di sekitar kita itu berpindah posisi dari yang tadinya konservatif, tradisional, macam-macam itulah, tiba-tiba menjadi sadar. Kenapa? Gara-gara dialog gitu. Kalaupun dia tidak betul-betul menjadi tercerahkan gitu ya, dia setidaknya bisa bergeser dari posisinya, dia menjadi menerima beberapa bagian. Dan saya mengalami pertemuan dengan orang-orang seperti ini, dialog-dialog yang saya lakukan ternyata menunjukkan manusia berubah itu mungkin gitu. Nah, kemudian selain itu apalagi yang harus kita lakukan? Teman-teman perempuan itu harus terlibat dalam pembuatan kebijakan mulai dari tingkat desa sampai di tingkat DPR, karena kebijakan itu asal muasal dari masalah ini gitu. Dia menjadi instrumen alat untuk meneruskan penindasan atau membuat penindasan baru. Dan dalam melakukan keterlibatan di dalam advokasi kebijakan, kita perlu melibatkan orang-orang yang perempuan-perempuan yang menjadi stakeholdernya. Misalnya kalau undang-undang pekerja rumah tangga, maka kita harus melibatkan juga pekerja rumah tangganya. Undang-undang buruh migran sendiri, omnibus law petani, nelayan dan lain-lain, karena luas sekali undang-undang ini gitu ya. Jadi kita harus berkomunikasi, menyebarkan gagasan ini ke berbagai lapisan masyarakat, berbagai sektor gitu. Nah, yang terakhir, menurut saya komunikasi publik sangat penting gitu ya. Saya setuju sekali tadi dengan narasumber yang pertama. Jadi bahan yang bagus itu bisa ditangkap salah kalau kita salah mengkomunikasikannya, salah menyampaikannya. Karena itu kita perlu mengemasnya sehingga dia mudah dipahami, menimbulkan empati gitu ya. Kita tidak menjadi tokoh antagonisnya, dan kita harus menyesuaikan bahasa kita dengan bahasa yang orang yang mau kita tuju, termasuk topik-topiknya. Kalau kita bicara mengenai jalan raya kepada orang yang tidak punya jalan raya di desanya, dia mungkin nggak paham gitu ya. Jadi kita harus menggunakan simbol, contoh yang dekat dengan keseharian mereka. Mungkin itu ya jawaban dari saya. Ya, terima kasih Mbak Asvin atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi Mbak, bahwa tadi kita sudah tahu ya bahwa bagaimana cara kita bertahan atau mengkonstruksikan perlawanan itu kita harus tahu konteksnya, jangan sampai kita balik ke abad zaman dulu ya. Kita harus tahu dan harus melibatkan pemain utamanya. Kita harus mendengarkan suara mereka, kita harus dengarkan suara pekerja rumah tangga, suara petani, yang saat ini mungkin kondisi mereka sangat tidak baik-baik saja. Tapi kita juga harus blow up kasus mereka, atau ya mereka lagi butuh kita loh, masa kita diem aja. Dengan cara apa? Kita bisa dengan cara membuat tulisan, diunggah di media sosial, seperti itu, yang hal-hal sederhana yang mungkin bisa kita lakukan, tapi bisa jadi itu akan berdampak besar. Seperti itu. Dan yang paling utama ini adalah komunikasinya yang bagus ya Mbak ya, agar tidak disalahpahami. Karena kalau misalkan orang-orang udah salah paham tuh, udah biasanya mereka lebih kayak, apaan sih? Nggak jelas banget. Masa kayak gini sih didukung? Kayak gitu. Dasar masa mau sih ngedukung kayak gini, padahal nanti dampaknya kayak gini loh. Tapi bisa jadi ternyata komunikasi kita yang kurang tepat. Maka kita juga perlu belajar lebih lagi ya Mbak ya, sebagai apa ya, untuk memberitahu ke teman-teman kita. Dan kita tahu nih bahwa kita di banyak situasi kita juga mengalami tantangan dan kesulitan ya Mbak.
untuk menumbuhkan kesadaran kritis dalam membangun kekuatan kolektif dalam memperjuangkan agenda feminis dalam konsolidasi demokrasi ini seperti apa sih Mbak? Dan apakah Mbak pernah menemukan kesulitan Mbak dalam membentuk suatu gerakan kolektif Mbak? Atau ketika Mbak menjadi pemimpin yang saat ini menjabat sebagai direktur, kesulitan apa yang Mbak hadapi selama ini? Ya, oke. Saya jawab yang terakhir karena itu agak singkat jawabnya. Saya merasa beruntungnya selama menjadi ketua YLBHI tidak ada hambatan yang berarti dari internal karena kawan-kawan saya juga belajar soal kesetaraan gender, jadi mereka tidak pernah melakukan pembedaan antara pemimpin laki-laki dan perempuan. Nah, tetapi saya tahu bahwa secara umum perempuan akan memiliki hambatan yang lebih daripada laki-laki karena ada stigma. Dia narasumber sebelumnya sudah banyak menceritakan itu, stigma-stigma, perendahan dan lain-lain. Nah, yang menarik kalau kita berbicara soal gerakan yang kolektif gitu. Nah, gerakan kolektif itu mensyaratkan adanya pemahaman yang relatif setara. Jadi kalau misalnya pemahamannya tidak setara, maka yang satu merasa naik naik perahu itu udah cepet karena dia nggak tahu ada pesawat. Tapi kita bilang naik perahu itu lama loh, lebih cepet naik pesawat gitu. Tapi karena dia nggak tahu tentang pesawat dan tidak pernah naik pesawat, dia percaya bahwa naik perahu itu sebuah ilustrasi bahwa kesadaran itu penting untuk menuju gerak bersama. Yang kedua, dalam soal kolektivitas, sebetulnya aturan bersama. Aturan bersama ini tentu saja harus dibuat secara demokratis, tidak ada dominasi, dan kita tahu dominasi itu lebih gampang, meskipun lebih gampang juga bubarnya gitu ya, karena orang pada secara alamiahnya tidak suka didominasi begitu ya. Tapi makin banyak kepala, makin banyak kepala akan makin banyak hal yang baik yang kita dapatkan, meskipun repot di awal. Dan menurut saya kemampuan yang harus perempuan miliki adalah kemampuan memfasilitasi. Kemampuan memfasilitasi di dalamnya artinya juga ada kemampuan mendengarkan. Seringkali kita mendengarkan apa yang mau kita dengar gitu, bahkan kita bisa menafsirkan omongan orang yang baru saja ngomong dengan berbeda gitu. Kalau kita mau begitu, itu kan kita banyak sebetulnya kita lihat di DPR gitu ya, anggota DPR kok kayaknya nggak dengerin sih apa kata mahasiswa atau kata buruh gitu, dia menafsirkan seenak-enaknya sendiri gitu ya. Itu DPR, itu anggota DPR dan pemerintah contoh baik dari tidak mendengarkan. Dan perempuan itu sebetulnya politik perempuan, ada seorang penulis periset, dia kemudian melahirkan sebuah teori tentang perempuan itu loh yang merawat, nurturing dan lain-lain. Itu kan dia membuat teorinya dengan membuat sebuah penelitian. Ada sekelompok laki-laki dan sekelompok perempuan diberikan pertanyaan yang sama dan jawabannya ternyata berbeda. Laki-laki punya kecenderungan yang penting benar gitu ya. Tapi perempuan ternyata bukan soal benarnya, tapi dia waktu itu pertanyaannya, kalau anak kamu sakit terus kemudian kalau nggak minum obat meninggal, nggak punya uang, udah minta ke apotek nggak dikasih, apa yang akan kamu lakukan gitu ya. Nah, perempuan-perempuan ternyata memilih saya akan ambil aja itu obatnya demi anak saya hidup. Jadi sudah melampaui hal yang benar, tapi melakukan hal yang baik gitu ya, merawat itu sudah menjadi panggilan perempuan tampaknya gitu. Nah, dalam karena itu ada beberapa gerakan perempuan yang mengatakan, atau feminisme itu mengatakan kepemimpinan perempuan itu bukan seperti yang maskulin yang menekankan pada kompetisi keras gitu ya, tapi dia yang mendengarkan, mengakomodir banyak kepentingan, dan ya kalau tidak begitu maka kepemimpinan perempuan hanya akan menjadi kepemimpinan gendernya aja, seksnya aja yang perempuan, tapi dalam relasi kuasa dan lain-lain tidak, kurang lebih sama saja, maskulin. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Mbak Asvin atas jawabannya. Betul sekali bahwa inilah yang membedakan
mana kepemimpinan perempuan ya Mbak ya, dengan kepemimpinan yang biasa, yang lebih mendengarkan. Jadi bukan hanya soal perempuan nih, dia jadi ketua, oke selesai, nggak seperti itu. Tapi kita harus lihat kebijakan-kebijakannya seperti apa, lalu seperti apa yang dikeluarkan, undang-undangnya, produk hukumnya seperti apa, apakah pro terhadap perempuan atau sebaliknya. Nah, jadi persoalan kita hari ini nggak cukup hanya udah yang penting banyak kok perempuan tuh yang jadi pemimpin gitu kan. Kita lihat apakah kepemimpinannya ini menggambarkan perempuan banget gitu kan, yang kita lebih mendengarkan aspirasi, dan ini yang namanya kepemimpinan dengan perspektif gender ya Mbak ya. Kita nggak boleh senang-senang seperti itu hanya berdasarkan apa gitu, tapi kita juga harus berdasarkan kebutuhannya itu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu kita harus dengar. Kita harus lebih banyak mendengar ketimbang berbicara, ibaratnya seperti itu. Nah, lanjut. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Mbak, sebelum nanti kita buka sesi pertanyaan. Di sini mengenai agenda perempuan Mbak. Di dalam isu demokrasi, apa yang sekiranya bisa kita lakukan Mbak? Oke, banyak sekali ya. Jadi ada sebuah pernyataan yang menurut saya sangat betul. Kalau demokrasi, pembangunan dan segala macam hal yang baik-baik itu menggunakan ukuran standar, maka kelompok rentan, kelompok termarginalkan belum tentu mendapatkan haknya secara setara. Tapi kalau ukuran yang kita pakai adalah kelompok yang paling rentan, paling termarginalkan, maka orang-orang yang dalam posisi biasa pasti juga akan terpenuhi haknya gitu ya kan. Karena yang misalnya yang disabilitas aja mendapatkan akses jalan, apalagi orang yang biasa gitu, orang yang tidak pakai kursi roda, dia pasti akan lebih leluasa lagi itu melewati jalan itu. Nah, agenda perempuan sebetulnya secara mendasarnya adalah membuat agenda demokrasi itu melingkupi kelompok yang rentan, minoritas, termarginalkan. Karena dengan begitu kelompok yang tidak rentan, minoritas atau termarginalkan pasti akan dapat juga. Turunannya banyak sekali ya, mulai dari afirmasi, kemudian memberikan kesempatan yang lebih dalam berbagai bidang kepada kelompok-kelompok ini gitu, termasuk partisipasi politik. Jadi kalau misalnya pemerintah membuat sebuah undang-undang seperti Omnibus Law, dia nggak bisa memperlakukan masyarakat itu sama. Misalnya disabilitas diasumsikan punya akses yang sama untuk tahu undang-undang itu dengan yang tidak disabilitas. Masyarakat adat diasumsikan punya pengetahuan atau akses yang sama dengan undang-undang, dengan rancangan undang-undang seperti masyarakat yang ada di kota besar. Ya nggak bisa gitu. Dan itu kegagalan pertama pembangunan, kegagalan pertama agenda demokrasi adalah ketika menganggap semua orang sama. Karena menganggap semua orang sama yang sebetulnya kondisinya berbeda-beda itu diskriminatif gitu. Mungkin begitu, Irma. Baik Mbak, terima kasih atas jawabannya ya Mbak. Tadi bahwa ya itu kita perlu banyak usaha-usaha yang perlu kita lakukan dan kita nggak boleh berhenti. Meskipun tantangan akan selalu ada, persoalan akan selalu semakin banyak, tapi kita tidak boleh menyerah, kita harus tetap berjuang. Itulah yang dinamakan perjuangan. Seperti Mbak Asvin ini yang sudah berjuang dari tahun berapa Mbak? Kalau boleh tahu, selama menjadi advokat Mbak? Saya jadi advokat 2000-an awal. Tahun 2000 jadi asisten pengacara, baru beberapa tahun kemudian jadi pengacara publik. Nah, mungkin nanti di suatu hari akan ada Mbak Asvin yang baru yang vokal dalam menyuarakan isu-isu rakyat ya Mbak ya. Ya harus lebih dong, harus lebih dari saya. Oke, pertanyaannya dari siapa ya nih? Kepada tadi LSF Tangerang siapa nih? Tangerang Yesa. Oke. Gimana? Enggak deh.
Mana ya tadi pertanyaannya? Oke. Menurut ini LSF Tangerang Yesa masih ada di sini nggak ya? Kalau nggak ini saya bacakan saja ya. Menurut Mbak Asfinawati, apa yang bisa dilakukan oleh kaum milenial untuk dapat bersaing dalam meraih posisi pemimpin di semua bidang? Karena yang saya lihat sejauh ini, sejauh apapun perempuan itu berdaya dan cerdas, sepertinya kesempatan untuk dirinya untuk berkembang itu tidak terbuka lebar. Belum lagi di legislatif keterwakilan 30% masih belum terpenuhi dengan layak, Mbak. Gimana, Mbak? Tanggapannya? Ya, jawaban saya untuk ini pertanyaan yang bagus banget karena membuka memang itu yang terjadi sampai saat ini. Yang kita lakukan sebetulnya ada dua, satu secara struktural, kedua secara kultural. Secara struktural kita sebetulnya bisa melakukan advokasi kebijakan, mendesak agar partai-partai misalnya membuka kesempatan lebih besar, pemerintah membuat skema khusus agar perempuan dari keluarga miskin mendapatkan insentif kalau sekolah. Kan harusnya kalau pakai afirmasi, kesempatan sekolah itu tidak bisa dianggap sama. Jadi pemerintah tidak boleh berdalih karena kami tidak melarang perempuan sekolah, tugas kami selesai. Padahal kita tahu perempuan dari keluarga miskin pasti akan jadi yang nomor 2, kalau nggak pernah disekolahkan, karena lebih mending nyokolahin yang laki-laki kan nanti akan kerja, ngasih uang ke keluarga, yang sedangkan perempuan jadi ibu rumah tangga. Nah, karena ada kultur seperti itu, maka sebetulnya pemerintah harus memberikan insentif keluarga yang mau menyekolahkan anak perempuannya, misalnya uang kuliahnya lebih rendah dan seterusnya. Nah, kita bisa mendesakkan bersama-sama agenda itu, tapi secara kultural saya pikir ada dua nih, kita sendiri dan orang di sekeliling kita. Nah, kita bisa melakukan penyadaran-penyadaran, dialog-dialog supaya lingkar kita makin membesar bahwa mereka tidak bias gender lagi, tapi kita sendiri juga perlu berjuang untuk melawan keterbatasan itu. Memang ada semacam ketidakadilan yang sudah diteliti banyak peneliti bahwa antara perempuan dan laki-laki yang ingin mencapai posisi tertentu yang sama, biasanya perempuan akan berusaha lebih keras gitu ya, karena ada berbagai stigma, berbagai hambatan, sehingga dia punya kecenderungan berusaha 2 kali lipat, kalau nggak lebih, untuk mendapatkan kepercayaan itu. Nah, tapi kira-kira peta jalannya menurut saya itu ya, kalau kita sendiri tidak memulai, maka itu nyaris mustahil untuk bisa dicapai. Seperti juga sebetulnya juga begini, sebetulnya banyak dongeng-dongeng yang atau mitos-mitos gitu ya yang tidak pernah diklarifikasi kebenarannya, dan tugas kita melakukan klarifikasi itu. Misalnya kalau teman-teman lihat gerakan suffragette di Inggris itu ya, yang menuntut hak pilih perempuan, itu kan luar biasa gitu ya, mogok makan, melemparkan diri ke depan kereta berkuda gitu. Teman-teman bisa nonton filmnya, kalau nggak mau baca ada filmnya. Itu betul-betul melampaui apa yang dikonstruksi oleh masyarakat terhadap perempuan dan terhadap gerakan perempuan. Jadi kalau kita melihat sejarah-sejarah gerakan perempuan, kita akan sadar bahwa gerakan perempuan itu kuat sekali, dan perempuan sangat kuat, dan dalam sejarah gerakan sosial punya peran penting, termasuk juga membuat 8 jam kerja itu. Perempuan-perempuan itu kan juga banyak yang terlibat dalam 8 jam kerja, 8 jam istirahat, dan 8 jam untuk waktu pribadi itu. Kalau enggak, orang zaman sekarang masih akan bekerja 10 hingga 12 jam. Makasih. Terima kasih Mbak Asvin atas jawabannya. Selanjutnya di sini udah ada raise hand IAB Musdalifah ya. Ini bisa di unmute. Bisa dibuka mikrofonnya. Oke, di sini juga ada Abdul Hakim yang raise hand. Bisa di unmute? Bisa. Oke, silahkan.
Oke, selamat sore Mbak Asvin. Saya dari Buruh Online nih. Mau nanya nih sama Mbak Asvin. Kenapa RUU PKS sejauh ini masih terhambat disahkannya oleh DPR? Padahal perwakilannya itu adalah perempuan yang kita tahu. Yang kedua adalah 4 hari setelah DPR menyetujui rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang pada 5 Oktober 2020 lalu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 yang salah satunya menggantikan pembalut dengan korek kuping di dalam KHL-nya nih ya. Pendapat Mbak Asvin sendiri seperti apa nih tentang pertanyaan dua hal ini? Terima kasih. Tadi soal penggantian pembalut menjadi cotton bud ya. Oke, silakan Mbak Asvin untuk menjawab. Terima kasih Bung Abdul Hakim. Pertanyaannya menarik sekali. Kedua pertanyaan ini kan implisit mau mengatakan begini. Ternyata perempuan juga yang menghambat akses terhadap perempuan, begitu kan? Nah, jadi kalau kita lihat ini sangat wajar. Kenapa? Artinya perempuan wajar tuh dalam arti bukan harus dibiarkan ya. Perempuan ternyata menjadi penyampai pesan dari pelaku. Dan itu terjadi di mana-mana, tidak hanya perempuan. Misalnya masyarakat adat itu bisa terbelah antara yang membiarkan hutannya dicuri dengan yang mempertahankan lingkungan adatnya. Nah, jadi dan dalam soal perempuan ini itu lebih kompleks lagi karena patriarki bekerja melalui adat, budaya, dan diturunkan dari generasi ke generasi. Sehingga melihat sekali dalam kehidupan sosial, ibulah yang kemudian mendisiplinkan anak perempuannya dalam nilai-nilai patriarki itu untuk tetap tunduk pada nilai patriarki. Neneklah yang mendisiplinkan cucu perempuannya atau mendisiplinkan anaknya agar tetap menjalankan nilai-nilai patriarki itu. Nah, ini menarik sekali. Dan karena itu saya bilang tadi kepemimpinan perempuan sebetulnya tidak cukup hanya jenis kelaminnya perempuan saja, tapi juga pandangannya harus berperspektif gender. Kalau tidak, maka politik perempuan itu dia akan jadi semacam alat saja dari politik maskulin itu, seolah-olah simbol perempuannya ada, tapi dia justru mendukung patriarki. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asvin. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin bertanya? Ada Jihan Aulia Jahra, silahkan dibuka mikrofonnya. Mikrofon aja ya. Halo Mbak Asvin, aku mau tanya, jadi aku pernah baca bukunya Melinda Gates yang judulnya The Moment of Life, How Empowering Women Change the World. Ada satu kutipan tentang kepemimpinan perempuan yang aku temuin dalam buku ini. Dominasi laki-laki itu berbahaya karena pada dasarnya setiap dominasi itu berbahaya. Itu berarti masyarakat diatur oleh kekuasaan yang palsu, karena power dan opportunity itu diatur menurut jenis kelamin, kekayaan, privilege, dan lain-lain, bukan menurut keterampilan, usaha, bakat, atau prestasi. Jadi tujuannya itu bukan membangkitkan power perempuan atas laki-laki, tapi kebangkitan perempuan dan laki-laki untuk menjadi setara dan sama. Jadi kayak nggak ada yang dominan gitu lah, tanpa ada yang dominan. Nah, menurut Mbak Asvin, bagaimana sih untuk para perempuan dapat ikut andil dalam kepemimpinan tanpa terlihat dominan dan tetap sama dengan laki-laki, karena tadi any dominance is too dangerous. Terima kasih, Mbak. Semoga ngerti ya. Silakan Mbak Asvin untuk menjawab. Terima kasih untuk kajian, luar biasa sekali. Saya senang sekali ada kutipan yang sangat berbunyi seperti ini. Ya, dominasi itu berbahaya gitu. Makanya kita mempercayai sistem negara kita dengan demokrasi. Nah, kalau wujudnya di dalam SIDO atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, makanya namanya Special Temporary Measures atau langkah-langkah khusus sementara. Kenapa sementara? Diandaikan begitu kondisi sudah setara, afirmasi itu hilang, dihilangkan gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita tidak mendominasi?
caranya adalah dengan partisipasi, begitu. Dan partisipasi ini bukan, saya pernah dikasih lihat level partisipasi ya. Saya nggak mempersiapkan slide-nya karena saya pikir nggak akan sampai ke sana. Jadi kalau kita hanya mendengarkan itu paling rendah. Misalnya kita mendengarkan itu kita kita bikin survei, kita mau bikin sebuah kebijakan, kita bikin survei, orang disuruh ngirim. Itu ternyata paling rendah, dan saya ketika baca itu kaget gitu ya. Oh, itu ternyata paling rendah. Jadi yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi orang yang akan menerima kebijakan itu membuat sendiri kebijakan itu bersama-sama. Nah, makanya saya bilang sejak awal tugas kepemimpinan perempuan adalah memfasilitasi, dan pasti berat gitu ya. Kita bisa tes saja di organisasi kita. Misalnya kita mau membenahi ruang bekerja, maka itu ada cara-caranya tuh. Kita harus meminta masukan dari semua orang, impian-impian mereka apa, kemudian berdialog, memfasilitasi dialog agar terjadi nilai tengah. Nah, tapi kalau kita mau lebih substantif lagi, maka setiap orang punya bias-biasnya sendiri. Dan bias itu misalnya begini, meskipun kita seolah-olah setara, kan sebetulnya tidak akan pernah betul-betul setara, karena di back mind kita ada nilai, ada yang merasa kalau untuk orang yang lebih tua dia akan lebih sopan gitu ya, mendengarkan yang lebih tua. Ada orang-orang yang misalnya kepada orang yang lebih kaya atau kepada laki-laki akan lebih mendengarkan. Jadi ada bias-bias seperti itu di dalam orang-orang yang difasilitasi untuk membuat kebijakan bersama. Dan tugas kita sebagai kepemimpinan perempuan menyadari bias itu, sehingga ketika ada seorang misalnya ibu ada seorang janda gitu, atau ada seorang kepala keluarga perempuan, seorang single ibu tunggal, kemudian dia cenderung diam, dia cenderung iya, kita harus tanya, mempertanyakan diri kita sendiri, ini orang ini benar-benar iya beneran atau dia terdominasi, dia terhegemoni gitu. Karena terhegemoni itu artinya secara pikirannya dia terdominasi meskipun tidak dengan kekerasan. Nah, jadi memang agak rumit, dan melakukan partisipasi itu, menerapkan ini pasti capek, tapi hasilnya lebih memuaskan. Semoga menjawab ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asvin. Ada lagi kah teman-teman yang ingin bertanya? Iya. Oh, kasih Mbak Asvin sangat jelas. Oke. Ini Musdalifa bisa dibuka mikrofonnya? Apa hanya raise hand aja tapi nggak ini? Nggak ada. Oke. Nah, teman-teman di sini ada yang mau bertanya lagi kepada Mbak Asvin? Di kolom chat ya. Oke. Bentar. Oh, mau nanya lagi siapa? Elizabeth. Kak, saya boleh bertanya lagi? Boleh Elizabeth, silakan dibuka mikrofonnya. Nah, ini ada Selvi Alprianti, silahkan dibuka mikrofonnya. Masih menunggu. Ini tapi nggak ada suaranya. Halo Selvi. Kemudian apa kepencet ya?
Oke, ini ada pertanyaan di chat dari Diva. Kenapa ya DPR menganggap bahwa RUU PKS ini terlalu sulit atau terlalu liberal? Wacana liberal ini, Mbak, mungkin yang sangat-sangat terdengar. Ya, jawabannya macam-macam ya. Maksud saya tergantung anggota DPR-nya. Menurut saya sebagiannya memang punya punya pandangan yang konservatif. Tapi sebagian lainnya mungkin karena tidak membaca juga secara detail dan salah paham tentang RUU PKS ini. Jadi kalau begitu memang yang perlu kita lakukan adalah meretas mitos-mitos tentang RUU PKS ini dengan diskusi-diskusi yang banyak termasuk kepada anggota DPR. Mungkin kita bisa menurunkannya dalam yang lebih sederhana, gambar-gambar dan lain-lain. Tapi memang menurut saya ada soal konservatisme ini, mungkin ada juga orang-orang yang pernah menjadi pelaku ya. Saya ketemu beberapa orang di dalam beberapa diskusi, tampaknya dia adalah pelaku tanda kutip gitu ya. Misalnya komplain, kenapa kok sweet-sweetin aja kemudian jadi pelecehan seksual? Kenapa mukul pantat itu pelecehan seksual? Ya itu kan berarti dia pernah melakukan gitu ya, dan pada akhirnya dia lupa dia adalah wakil rakyat, bukan wakil dirinya sendiri yang menilai sebuah rancangan undang-undang dengan pengalaman pribadi dia. Harusnya anggota DPR itu menilai sebuah rancangan undang-undang dengan pengalaman objektif banyak orang yang ada tertuang di dalam naskah akademis. Saya pikir itu persoalannya. Selain sekarang keterwakilan perempuan yang sedikit itu jadi signifikan ketika kita bahas kenapa RUU PKS tidak jalan, RUU perlindungan PRT tidak jalan, RUU masyarakat adat tidak jalan, itu menjadi signifikan gitu. Saya pikir itu akarnya salah satunya juga karena perimbangan komposisi wakil perempuan yang sedikit dan juga soal tentu saja soal masalah partai politik ya. Demikian. Terima kasih Mbak Asvin. Waktunya kita sudah mau selesai ya, oke. Oh, ini satu pertanyaan terakhir ya Mbak ya. Oh, pas akhir ada lumayan yang banyak yang masuk nih Mbak di chat. Bentar ya. Seringkali pengakuan, ini mengenai korban nih Mbak. Kenapa seringkali pengakuan korban kekerasan seksual itu hanya dianggap sebagai politisasi oleh sebagian kalangan. Jadi dianggap pengakuan korban ini mungkin seperti ini mau menjatuhkan nama baik untuk mencemarkan nama baik ya. Begitu. Mungkin seperti itu ya maksudnya ya dari Arief Setiawan. Ya. Oke. Jadi jawabannya menurut saya macam-macam. Pertama, banyak juga perempuan yang berposisi seperti ini gitu. Saya pernah punya teman yang berpikir seperti ini dan saya tanya, kenapa kamu begitu gitu ya. Lama-lama dia bilang begini, dia menyadari bahwa dia salah dan kenapa dia mengambil posisi itu karena dia kepingin merasa aman. Caranya dia merasa aman bagaimana? Dia mau percaya bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual seperti diperkosa itu terjadi tidak secara acak, tapi terjadi karena pakaiannya, karena keluar malam. Jadi dia mau merasa aman, kalau saya tidak pakai baju seperti itu, saya akan aman. Tentu saja itu kesadaran yang palsu pasti ya, karena buktinya ada nenek-nenek juga yang diperkosa di rumahnya, nenek-nenek itu lagi tidur. Jadi nggak ada alasan dia harus keluar, harus muda, harus merangsang dan lain-lain. Nah, tapi ternyata ada orang yang berposisi seperti itu. Nah, yang lain tentu saja ya karena tadi mereka tidak pernah sebetulnya betul-betul bersentuhan dengan korban. Dan yang ketiga ya karena patriarki itu, yaitu ada sebuah cara pandang yang beranggapan perempuan ini cenderungnya tidak bisa dipercaya karena itu di banyak tradisi, terutama zaman dahulu saksi satu orang perempuan itu setara dengan satu saksi laki-laki setara dengan saksi perempuan 2 orang gitu. Itu kan sebetulnya mau menunjukkan perempuan nggak bisa dipercaya. Kalau di Indonesia perempuan suka gosip, itu kan sebetulnya mau melawankan
fakta dengan gosip itu kan akarnya sama, perempuan nggak bisa dipercaya, sukanya gosip gitu. Padahal pengalaman saya laki-laki juga banyak gosip, semua orang itu suka gosip tergantung aja gitu ada waktu atau enggak. Kalau waktunya nggak ada ya perempuan juga nggak bergosip gitu. Terus kemudian akar yang lain kenapa demikian ya sebetulnya ada yang tidak mau dikoreksi kelakuannya. Jadi orang dari bagian dari pelaku pasti akan menutupi perbuatannya, misalnya pelanggaran HAM yang berat. Tadi kita bahas di kasus di awal, kasus Mei 98 gitu ya, dan dalam banyak kasus di Aceh gitu ya, Rumah Gedong dan lain-lain, di Timor Leste, di Papua, itu kekerasan seksual terhadap perempuan itu banyak dan sangat-sangat mengerikan. Ada terbitan Komnas Perempuan yang bisa kawan-kawan baca kalau mau tahu lebih dalam. Nah, mereka bagian dari pelaku itu, maksud saya bukan cuma pelaku langsung ya, tapi rezim pelakunya itu pasti akan mencoba supaya tidak terbongkar dan supaya tidak ada penghukuman untuk tindakan-tindakan seperti itu. Karena itu orang-orang seperti itu akan mendelegitimasi korban dengan mengatakan itu paling mau dipolitisasi. Kenapa? Karena dia ada di status quo, dia menikmati situasi itu. Makasih. Oke, terima kasih Mbak Asvin. Ini Mbak, ada satu pertanyaan penutup nih Mbak. Bagaimana harapan Mbak Asvin untuk generasi muda kampus saat ini? Iya, sebetulnya saya melihat generasi muda sekarang sangat luar biasa pengetahuan, pemahaman, dan keberpihakannya terhadap isu-isu kelompok marginal, rentan, termasuk perempuan miskin. Tapi saya tahu masih banyak yang bisa dilakukan, artinya pemahaman ini belum merata. Saya yakin orang-orang di ruangan ini adalah orang-orang semua yang berdaya dan punya pemahaman, karena itu harapan saya kita bisa bersama-sama meluaskan lagi lingkaran ini sehingga pada akhirnya seluruh Indonesia itu betul-betul paham bahwa manusia itu setara, bahwa kita harus menghormati orang apa adanya, bukan karena jenis kelaminnya, bukan karena posisinya, tapi karena dia manusia. Dan dengan itulah kita baru bisa menghentikan kekerasan di Indonesia, termasuk kekerasan berbasis gender. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Asvin. Ini kita sebelum berakhir kita sesi foto bersama dulu ya Mbak. Teman-teman mungkin bisa dibuka kameranya. Udah mulai? Foto. Satu, dua, tiga. Ada 8 slide ya teman-teman. Bentar ya. Kurang banyak gitu. Hampir 300 orang tadi yang ikut diskusi ini, Mbak. Iya, dahsyat, keren teman-teman nih. Sudah? Saya masih slide ketiga. Oh, ini berarti sampai slide ke-8 gitu ya? Teman-teman jangan keluar dulu nih, ada pengumuman nih. Ntar nyesel loh. Keluar duluan. Oke, Irma, apakah sudah? Masih 6, Kak. 2 lagi. Oh, gitu, oke. Senang banget diskusi kali ini. Ternyata antusias banget. Sampai 300 peserta. Wah. Penjelasan Mbak Asvin dan Mbak Kalis juga tadi benar-benar membuat kita punya insight baru, Mbak. Bahwa kepemimpinan ini nggak hanya sekedar perempuan jadi pemimpin menempati posisi ketua aja, nggak cukup di situ, bahwa juga kita harus lihat produk-produk yang mereka keluarkan seperti apa, kebijakan-kebijakannya, apakah pro perempuan atau tidak, seperti itu.
Oke. Jadi untuk diskusi hari ini kita akhiri sampai di sini. Sebelumnya akan ada video tampilan dari teman kita. Nishu, Anissa, udah bisa? Oke. Ini ya teman-teman. Udah H1. Oke, inilah penampilan dari Nishu. Masih kayak gitu. Gak ada. Teman-teman ada suaranya nggak ya? Nggak ada suaranya, Kak. Nggak ada suaranya. Nggak ada, Kak. Belum muncul. Oh, emang gitar suaranya akustik. Anissa Sabian ya, Nisha Sabian. Tapi emang nggak ada di sini sih. Nggak, di aku sih nggak kelihatan. Masih nggak kedengeran ya? Suaranya tidak ada, Kak. Suaranya belum ada, Kak. Nggak ada suaranya. Oh, oke. Bentar. Asvin bisa dipersilakan untuk meninggalkan. Oke. Untuk Mbak Asvin, boleh untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih Mbak Asvin. Terima kasih semua. Terima kasih Oke. Asvin. Terima kasih, Mbak. Semoga sehat selalu. Ketemu di lapangan lagi ya. Ya, terima kasih, pamit. Yuk. Terima kasih. Di Facebook ada suaranya. Terima kasih. Oke, suaranya Nishu kayaknya nggak keluar deh. Nggak keluar ya? Oke. Mungkin kita langsung Bisa ke langsung penutupan live ke mungkin Nishu-nya di sini. Nishu mana Nishu? Kenapa? Ayo live langsung aja. Waduh, gawat, Gimana? guys. Gimana nih si Saban? Wah, kalian jadi memanggil saya Nisius Ban ya semua. Iya. Oke, tapi saya nggak munculin video ya. Karena tadi videonya udah ya, sedih banget muka saya. Oke, kawan-kawan. Saya akan bacain puisi dari Nolinia Zega. Judulnya Jeritan Perempuan yang Melawan. Sebelumnya saya terima kasih banyak pada teman-teman yang udah pada hadir sampai di penghujung ini. Kita langsung aja kali ya. Boleh. Oke. Jeritan Perempuan yang Melawan. Karya Nolinia Zega. Pernahkah sejenak kau berdiam diri, memandang lekat diri, menelisik setiap bagian dari dirimu yang kelihatan dan tak terlihat secara teliti? Bagaimana cara menata rambutmu? Sudahkah sesuai keinginanmu? Teks puisinya. Pakaian yang kau kenakan itu sudahkah nyaman untukmu? Riasan wajah yang menempel di permukaan kulitmu, apa benar yang kau sukai? Sepatu yang kau kenakan itu tidak menyakiti kakimu, kan? Rekaman diskusi Kau ini menyukainya. kan ya? Pekerjaanmu saat ini, benarkah panggilan dari hatimu dan kau menikmatinya? Atau setiap hari kau sesungguhnya tersiksa bukan main, seperti mayat hidup di tempat kerja,
Tapi mau bagaimana lagi? Caramu bertutur kata, melangkah, bertindak, apa benar bentuk dari olahan jiwamu? Atau sesungguhnya ada yang menjerit dalam diam, menangis tanpa selalu meneteskan bulir bening di sudut mata, meronta dengan asa, melawan kekukuhan yang dilekatkan pada diri. Jangan-jangan memang benar kita dikonstruksi. Jangan-jangan benar kita dituntut oleh penghakiman dari masyarakat, oleh adat istiadat, stigma-stigma sepanjang usia. Menjadi merdeka, berdaulat atas diri sendiri, hanyakah sebuah mimpi indah di siang bolong untukku, untuk kaumku? Tapi kita harus melawan ketidakadilan ini. Tidak bisa tidak. 5 Desember 2018. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Irma untuk memberi pengumuman ya. Oke. Keren. Isi Terima banget. kasih Nishu. Keren visinya. Untung nggak nangis. Oke. Banget nih, Shu. Kalian pasti meledek saya. Enggak. Oke teman-teman, ini mau memberikan informasi bahwa jangan lupa ya teman-teman untuk follow Gerpuan UNJ. Dan kalau misalkan kalian ingin menjadi bagian dari kami, silakan isi formulirnya ya. Ada gift formnya nggak di sini? Nanti di-share ya. Dan selanjutnya untuk penutupan dan memperkenalkan, kalian di sini apakah sudah tahu yang namanya Perempuan Mardika? Oke, untuk Kak Ika, aku persilahkan untuk memperkenalkan apa itu Perempuan Mardika ke teman-teman Kak. Apa namanya? Sudah cukup sepertinya dengan Gerpuan begitu Nishu. Untuk teman-teman yang ingin mendaftar Perempuan Mardika juga tadi sudah di-share di grup chat. Gitu aja sih. Terima kasih semuanya teman-teman. Semoga kita tetap berjejaring menjadi satu kekuatan untuk mendukung kesetaraan gender ini semakin luas ya kawan-kawan. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah bertahan sampai akhir ya. Iya. Terima kasih juga, Kak. Ya, Tunggu meskipun